Dengan tangan gemetar Rama menyelipkan amplop putih itu di bawah pintu kamar orang tuanya. Malam itu juga dia menghilang dari rumah, tidak tahu bahwa keputusan nekat ini akan membawanya ke tempat yang justru menyembuhkan luka hatinya selama ini. Udara malam Jakarta terasa berat seperti beban yang menindih dada Rama sejak lama. Di usia 26 tahun dia sudah lelah menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Bapak yang keras kepala selalu bicara tentang pernikahan dan cucu, sementara ibu hanya bisa tersenyum lemah di belakangnya. Malam ini setelah bertahun-tahun menahan diri, Rama akhirnya menulis surat itu. Kata-kata mengalir seperti air bah. Bapak ibu, aku mencintai seorang pria. Aku gay. Makan aku karena tidak bisa menjadi anak yang kalian harapkan. Amplop itu dia letakkan dengan hati yang hancur karena tahu besok pagi dunia kecil mereka akan runtuh. Rama berjalan cepat ke terminal bus tanpa membawa banyak barang, hanya tas ransel dan sedikit uang tabungan. Lampu neon terminal berkedip-kedip seperti denyut jantung yang tidak tenang. Dia naik bus pertama yang tersedia tanpa peduli tujuannya. "Kemana Mas?" tanya kondektur. "Kemana saja yang jauh," jawab Rama pelan. Bus bergerak meninggalkan kota yang selama ini menjadi penjara baginya. Di dalam bus dia memejamkan mata, tapi bayangan wajah bapak yang pasti akan marah besar terus menghantui. Rama ingat bagaimana dulu dia pernah hampir mengaku saat kuliah, tapi ketakutan akan disuruh keluar rumah membuatnya bungkam. Sekarang tidak ada jalan kembali. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya sementara bus melaju menembus kegelapan Jawa. Pagi menyingsing ketika bus berhenti di sebuah desa kecil di pegunungan Jawa Tengah. Rama turun dengan kaki lemas dan pikiran kosong. Desa itu bernama Wonosari, tempat yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Rumah-rumah kayu sederhana, sawah hijau membentang, dan udara segar yang asing baginya. Dia berjalan tanpa tujuan sampai bertemu sebuah rumah kecil bertuliskan The Homestay Pak Dimas. Dengan ragu dia mengetuk pintu. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun membuka pintu. Wajahnya tenang, mata hitamnya menatap Rama dengan kehangatan yang aneh. "Ada yang bisa saya bantu Mas?" tanya pria itu. Rama hanya bisa menjawab, "Saya butuh tempat tinggal sementara. Saya kehilangan arah." Dimas tersenyum tipis dan membuka pintu lebih lebar. "Masuklah. Di sini tidak ada yang kehilangan arah selamanya." Malam pertama di desa, Rama tidak bisa tidur. Dia duduk di teras kecil memandang langit berbintang yang jauh lebih bersih daripada di Jakarta. Surat itu pasti sudah dibaca sekarang. Mungkin bapak sedang marah besar, ibu menangis, dan adiknya bingung. Rama merasa bersalah tapi juga lega. Untuk pertama kalinya dia bernapas tanpa menyembunyikan rahasia. Tapi rasa takut masih menggerogoti. Apa yang akan terjadi jika keluarganya mencarinya? Apa dia bisa bertahan di tempat asing ini? Dimas muncul membawa secangkir teh hangat. "Tidur sulit ya Mas? Cerita saja kalau mau. Di desa ini kita saling mendengar." Rama hanya menggeleng, tapi hatinya mulai merasa ada sedikit cahaya di kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Pagi berikutnya Rama terbangun dengan suara ayam berkokok dan angin pegunungan yang sejuk. Dimas sudah menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur. "Kamu bisa tinggal di sini dulu sambil cari kerjaan," kata Dimas sambil menuang kopi. Rama merasa aneh karena pria ini tidak banyak bertanya. Di Jakarta semua orang selalu ingin tahu segalanya. Di sini sepertinya cukup dengan kehadiran saja.
Rama mulai membantu di homestay membersihkan kamar, menyapu halaman dan belajar cara menanam padi dari warga desa. Tubuhnya yang biasa duduk di depan komputer kini lelah tapi hatinya lebih ringan. Suatu sore saat sedang membersihkan sawah, Dimas bercerita tentang masa lalunya. Dulu aku juga pernah kabur dari kota besar. Orang tua ingin aku jadi dokter tapi aku memilih tinggal di sini menjadi guru desa. Rama mendengarkan sambil merasakan ada kesamaan yang tidak bisa dia jelaskan. Malam harinya desa mengadakan arisan kecil. Rama duduk di pinggir sambil memperhatikan Dimas yang tertawa lepas dengan tetangga. Untuk pertama kalinya Rama merasa ingin tersenyum lagi. Tapi saat pulang ada pesan dari teman kuliahnya. Rama, keluargamu panik. Bapakmu datang ke kosanku mencari. Mereka bilang surat itu membuat ibumu sakit. Hati Rama seperti ditusuk. Dia duduk di tepi sungai memeluk lutut menangis tanpa suara. Dimas menemukannya di sana. Kamu tidak sendiri di sini, katanya pelan sambil duduk di samping. Rama akhirnya menceritakan sedikit tentang surat itu tanpa menyebut kata Gai. Dimas hanya mendengarkan lalu meletakkan tangan di bahu Rama. Sentuhan itu hangat dan aman. Di desa ini kita belajar menerima apa adanya. Kamu boleh tinggal selama yang kamu butuhkan. Hari-hari berikutnya Rama mulai merasa desa ini seperti pelukan yang lama hilang. Dia belajar bercocok tanam, membantu anak-anak belajar di sekolah kecil dan bahkan mulai menggambar poster untuk promosi desa wisata. Tapi setiap malam mimpi buruk tentang keluarganya datang lagi. Rama tahu dia tidak bisa lari selamanya. Tapi untuk sekarang dia memilih bernapas dulu di tempat yang tak terduga ini. Dimas semakin sering tersenyum padanya dan Rama merasa ada sesuatu yang tumbuh pelan di dada yang selama ini kosong. Berita tentang Rama yang hilang mulai menyebar lewat media sosial. Seorang teman lama mengirim foto poster anak hilang dengan wajah Rama. Di desa Wonosari gosip kecil mulai muncul. Pemuda kota itu kenapa kabur ya? Tanya ibu-ibu di warung. Rama merasa cemas tapi Dimas selalu ada di sisinya. Kita hadapi bersamaan, katanya suatu malam saat mereka duduk di beranda. Rama mulai menceritakan lebih banyak tentang dirinya. Aku mencintai seorang pria di Jakarta. Tapi dia tidak tahu. Aku takut keluargaku tidak pernah menerima. Dimas diam lama lalu berkata, aku mengerti. Karena aku juga pernah merasakan hal yang sama. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu hati Rama. Mereka mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama. Berjalan di sawah sore hari berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Rama merasa jatuh cinta pelan-pelan pada pria desa yang tenang ini. Tapi suatu hari seorang warga melihat mereka berpelukan singkat di sungai. Gosip menyebar cepat. Mereka aneh ya berdua terus. Rama panik. Dia mengemasi tasnya lagi. Aku harus pergi, Dimas. Aku tidak mau bikin kamu susah. Dimas menahan lengannya. Jangan lari lagi, Rama. Di sini kita bisa belajar bertahan. Malam itu mereka bicara sampai subuh. Dimas menceritakan rahasianya sendiri bahwa dia juga mencintai sesama pria tapi memilih hidup tenang di desa. Cinta tidak perlu diumbar tapi juga tidak perlu disembunyikan sampai mati. Keesokan harinya keluarga Rama menelepon nomor Dimas. Bapak marah besar di telepon. Kamu bikin ibu sakit. Pulang sekarang. Rama menangis di telepon tapi Dimas berdiri di sampingnya memberi kekuatan. Bapak, aku bahagia di sini. Makan aku. Telepon ditutup dengan kasar.
Rama merasa dunia runtuh lagi tapi Dimas memeluknya erat. Kamu sudah berani. Itu cukup untuk hari ini. Desa mulai terbagi. Ada yang mendukung, ada yang menjauhi. Rama belajar bahwa keberanian datang dengan harga. Tapi di pelukan Dimas dia merasa harga itu layak dibayar. Musim hujan datang membawa banjir kecil ke desa. Rama dan Dimas bekerja siang malam membantu warga membersihkan rumah. Rama yang dulu manja di kota kini mengangkat karung pasir dengan tangan melepuh. Kamu berubah Raman, kata Dimas sambil tersenyum bangga. Malam setelah banjir reda mereka duduk di teras basah. Rama akhirnya mengaku sepenuhnya. Aku mencintaimu Dimas. Bukan sebagai teman. Dimas memandangnya lama lalu menjawab, aku juga Rama. Sejak hari pertama kamu datang dengan mata ketakutan. Pelukan pertama mereka penuh kelembutan tanpa paksaan. Hati Rama yang selama ini retak mulai pulih. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Seorang teman lama dari Jakarta datang ke desa mencari Rama. Keluargamu tahu kamu di sini. Bapakmu akan datang besok. Rama panik. Dia ingat semua pengorbanan yang sudah dia buat. Dimas memegang tangannya. Kita hadapi bersama. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian lagi. Malam itu Rama menulis surat baru untuk keluarganya. Surat yang penuh harap, bukan lagi pengakuan takut. Bapak ibu, aku masih anak kalian. Aku hanya ingin dicintai apa adanya. Pagi harinya bapak tiba dengan wajah marah dan mata merah. Kamu malu-maluin keluarga, teriaknya di depan rumah Dimas. Warga desa berkumpul menonton. Rama berdiri tegak meski kakinya gemetar. Bapak, aku tidak mau bohong lagi. Aku mencintai Dimas. Dan di sini aku belajar menjadi diri sendiri. Bapak mengangkat tangan tapi Dimas melangkah maju. Pak, biarkan anak bapak bahagia. Dia sudah cukup menderita. Suasana tegang. Ibu yang ikut datang menangis memeluk Rama. Pulanglah nak. Tapi Rama menggeleng. Aku pulang ke sini Bu. Ke tempat yang menerimaku. Konfrontasi dengan bapak berlangsung berhari-hari. Bapak menginap di desa memaksa Rama pulang. Tapi melihat Rama membantu warga membangun kembali rumah setelah banjir dan tersenyum setiap pagi, bapak mulai ragu. Dimas tidak pernah meninggalkan Rama. Mereka bekerja bersama mengajari anak desa menggambar dan merancang website desa wisata. Rama merasa hidupnya punya arti lagi. Suatu malam bapak melihat Rama dan Dimas berdoa bersama di masjid desa. Kamu masih ingat Tuhan, kata bapak pelan. Rama menjawab, aku tidak pernah lupa Pak. Aku hanya ingin Tuhan menerimaku apa adanya. Bapak mulai mendengar cerita warga tentang Rama yang baik hati. Ibu memeluk Dimas diam-diam, terima kasih sudah menjaga anakku. Perlahan kemarahan bapak mencair. Dia melihat bagaimana Rama tumbuh menjadi pria yang lebih kuat. Tapi masih ada rasa sakit. Aku butuh waktu nak, katanya sebelum pulang ke Jakarta. Rama mengangguk. Aku mengerti Pak. Aku akan menunggu. Saat bapak pergi Rama menangis di pelukan Dimas. Aku sudah kehilangan banyak tapi aku menemukan diriku sendiri. Dimas mencium keningnya lembut. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu hanya menemukan rumah baru. Desa Wonosari kini menjadi rumah sejati bagi Rama. Dia membuka usaha kecil desain grafis online sambil tetap membantu Dimas di sekolah. Cinta mereka tumbuh pelan seperti padi di sawah.
Tidak ada drama besar lagi, hanya kehidupan sehari-hari yang penuh syukur. Rama sering duduk di tepi sawah memandang langit dan merasa bersyukur atas surat yang pernah dia tinggalkan. Surat itu bukan akhir melainkan awal dari kehidupan baru. Tahun pertama berlalu. Rama dan Dimas merayakan ulang tahun desa dengan estial kecil. Rama berdiri di panggung kecil menceritakan sedikit perjalanannya. Aku pernah kabur dari rumah karena takut. Tapi di desa ini aku belajar bahwa keberanian adalah menerima diri sendiri. Warga bertepuk tangan. Bapak dan ibu datang sebagai kejutan. Bapak memeluk Rama erat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku bangga padamu nak, meski masih sulit bagiku. Air mata Rama jatuh lagi, tapi kali ini air mata bahagia. Malam itu di bawah bintang-bintang Dimas berlutut. Rama, maukah kamu tinggal selamanya di sini bersamaku? Rama tertawa sambil menangis. Aku sudah di rumah Dimas. Mereka berpelukan di teras rumah kecil itu dengan sawah hijau di depan. Rama merasa seluruh perjalanan yang penuh air mata dan ketakutan itu layak. Dia telah kehilangan sebagian keluarga lama tapi menemukan keluarga baru yang lebih besar. Cinta sesama bukan lagi rahasia yang menyakitkan melainkan kekuatan yang menyembuhkan. Di desa Wonosari Rama akhirnya menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Dia masih menulis surat ke Jakarta setiap bulan. Surat-surat yang penuh cerita tentang sawah, tentang anak-anak desa dan tentang cinta yang tenang. Bapak mulai membalas meski singkat. Jaga dirimu nak. Itu sudah cukup. Rama memandang Dimas yang sedang menyiram tanaman di pagi hari dan tersenyum. Hidupnya yang pernah hancur kini utuh kembali di tempat yang tak pernah dia duga. Apakah keberanian untuk menjadi diri sendiri selalu layak meski harus kehilangan segalanya? Benar atau salah?